Aku juga merupakan salah satu mangsa pelecehan seksual di Lombok. Kok ibu dibagi enak, kok enggak mau? Nah, ini ibunya cuma bilang, enggak apa-apa ada bu, cuma dipegang-pegang. Ini haram, ini enggak bisa. Udah begitu bentuknya. Istri ngomel suami yang pulang setiap malam mabuk dimasukkan penjara setahun. Jadi ada kasus pelecehan di tempat kami itu, yang mana anak-anak udah melaporkan, tetapi tidak ditanggap. Dan kalau di Indonesia, kita tahu sex education is tabu. Tapi bukan berarti itu harus tidak ada sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, alhamdulillah pada hari ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Kali ini kita membahas kita coba ngobrol santai dengan kakak saya katanya ya. Kakak saya yang satu ini kerjasama teman-teman dari inisiasi dari PKBI NTB, kemudian klinik mitra keluarga, dan tentunya studio yang paling asik ya dari Kick News Studio. Nah, hari ini sebenarnya orang bilang don't judge book from the cover gitu ya. Ya, jadi hari ini kita akan paham makna yang seperti itu, kita akan bahas tuntas pada hari ini. Nah, teman-teman yang kami muliakan, hari ini kita akan membahas gimana sih edukasi sex education, tapi kita melihat dari perspektif yang berbeda, penyampaian yang berbeda, supaya hal ini tidak menjadi tabu di kalangan kita masyarakat, terutama masyarakat NTB yang memang mayoritasnya Muslim. Nah, itu karena tabu itu masih kita temukan di sini. Nah, bersama kita sudah kita hadirkan, sebenarnya kalau saya baca CV-nya sih hebat banget gitu loh. Nah, beliau, saya kasih clue deh, beliau ini dari negerinya Upin Ipin ya katanya ya. Ya, ini Kak Ain, tepuk tangan untuk selamat datang Kak Ain di studio ini. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Kak Ain, tadi kan saya kasih clue kan, Kak Ain tuh dari negerinya Upin Ipin. Coba dong challenge sedikit saja. Cakep lah, cakep mana gitu loh. Pakai bahasa Upin Ipin. Oh, gimana bahasa Upin Ipin tuh? Betul begitu? boleh. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Okay. Baik, jadi beliau ini kok bahasanya mirip ya, karena beliau sebenarnya udah 3 tahun kan di sini ya. Benar. Jadi beliau bahasa apapun jadi kan, termasuk bahasa isyarat katanya. Jadi teman-teman, kita bisa mengulas ini dengan berbagai macam bahasa mungkin ya. Jadi mungkin pertama berbicara mengenai sex education di NTB khususnya, itu mungkin sebelum itu mohon dong Kak Ain kenalkan diri secara singkat. Kak Ain itu siapa gitu loh. Saya itu bukan siapa-siapa, hanya dari negara tetangga yang datang sini, yang punya minat untuk membantu edukasi anak, di mana kita berharap dengan membantu anak-anak dalam bidang edukasinya, maka kita bisa membentuk SDM yang lebih luar biasa untuk Indonesia, sekalian untuk memajukan negara Indonesia, itu aja. Kalau daripada sisi kerja, pendidikan, itu memang bergeraknya di psikolog anak. Jadi interest aku tuh memang selalu interestnya ke anak. Kebetulan waktu aku sampai ke Lombok, itu tujuannya untuk pulang ke negara berbeda, pulang ke Jerman. Tetapi kita kebentur COVID. Jadi aku masuknya tanggal 15 Maret, tanggal 16 Maret itu lockdown. Jadi cancel semua tiketnya. Nah, kemudian setelah itu berjalan waktu, aku juga merupakan salah satu mangsa pelecehan seksual di Lombok. Dan itulah kita membuka mata dan minda bagaimana kita bisa membantu perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Artinya COVID membawa berkah ya. Amin. Salah satunya berkahnya di sini. Kalau nggak lockdown, mungkin nggak di sini ya tempatnya. Benar banget. Kemudian poin yang kedua, sebelum menceritakan pengalamannya secara pribadi, Kak Ain kan
punya yayasan ya. Benar. Nah, bisa ceritakan sedikit bergerak bidang apa, untuk apa, dan apa yang sudah dilakukan selama di Lombok terutama? Oke, kalau untuk di bidang yayasan, kita punya yayasan namanya Yayasan Chili Community House. Kita bergerak, mulanya itu tadi, bergeraknya itu untuk melindungi perempuan dan anak. Dan setelah itu kita merasa perempuan dan anak di Indonesia ini tidak mau sama sekali membuka mulut, takut sekali untuk membicarakan tentang kekerasan yang terjadi kepada mereka. Makanya kita merasa hanya dengan pendidikan kita bisa merubah. Makanya yayasan kami bergerak di bidang pendidikan sekarang. Jadi kita memberi pendidikan gratis, memberi makanan bergizi gratis, bantuan sembako, lebih kepada komunitas. Jadi kita punya 2 branch sekarang, satunya di Gili Trawangan, satunya di Pemenang di Teluk Dalam. Nah, berarti selama ini masih di Kabupaten KLU, Lombok Utara ya? Ya. Sejauh ini? Iya. Itu sebelum ke sana juga, tadi saya dengar ini dasarnya adalah karena Kak Ain sendiri menjadi korban ya, korban ya dari pelecehan seksual ya. Nah. Mungkin bisa diceritain, jangan detailnya nanti kita gitu loh, jangan didetail lah gitu ya. Nah itu sehingga dari situlah Kak Ain akhirnya mendapat ilham mungkin untuk ayo dong kita bela anak-anak ini dari hal seperti itu. Kalau waktu aku kena pelecehan itu kan, ini kan satu kejadian yang tidak ada orang yang mau terjadi. Tapi di saat terjadi itu aku bisa melihat bagaimana tertibnya proses untuk orang yang menjadi korban itu melapor. Ternyata di Indonesia tertib itu amat susah gitu. Jadi harus ada saksi, harus ada bukti. Lagi satu aku lupa apa. Jadi kita itu bertanya-tanya, berarti adakah kalau kita mau kena harus ada saksi, berarti kita harus panggil orang dulu dong nonton dulu. Kan nggak masuk akal gitu. Dan prosesnya setelah kita habis kena, waktu kita kena dan setelahnya setelah habis sidang itu juga tidak ada bantuan psikolog yang benar-benar bisa bantu kita with trauma healing gitu. Dan karena itu maka aku mau membela anak-anak ini. Jadi seandainya ada yang kena, kita mau bantu gitu. Bagaimana kita bisa memudahkan proses tadi gitu loh. Terus caranya Kak Ain mengatasi itu seperti apa? Mengatasi yang kejadian ke diri aku? Ini dah dengan membuka yayasan ini, dengan anak-anak yang banyak ini, itu memberi aku semangat yang luar biasa. Aku kena itu kejadiannya itu di hari ibu. Di hari ibu tanggal 22 Desember. 22 Desember tahun? Tahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, oh ya COVID ya? Ya, jadi waktu aku kena itu sampai sekarang setiap kita menanggapi hari ibu itu sekalian. Itu stresnya besar, ndak mau keluar rumah, ndak mau apa, traumanya masih ada. Tapi amin-amin lah, kalau pada aku kan ada orang memandangnya membuka aib, tapi kalau aku memandangnya berkongsi ya, berbeda dengan untuk membuka aib. Artinya sangat jarang ya orang-orang, teman-teman yang mau menjadikan suatu kelemahan itu menjadi kelebihan. Amin, gitu amin. Jadi oke, sejauh ini Yayasan Chili Foundation tuh ya benar ya? Benar. Namanya itu dana pendanaan, masih pendanaan pribadi, amin. Sejauh ini sudah berapa orang yang Kak Ain bantu? Kalau di Trawangan sekarang kita muridnya ada 170. Kalau di Teluk Dalam kita muridnya ada 85 sampai hari ini. Kalau soal bantuan, kita dari kemarin-kemarin menyalurkan bantuan sembako 1 ton beras setiap bulan. Untuk warga di Gili. Oh, semacam sosial gitu. Sosial ya, karena dia bentuknya seharusnya jadi komunitas yang mana bisa membantu masyarakat dan juga bisa membantu anak-anak. Artinya konsep ini adalah gerakan sosial. Iya. Bukan berarti 100-an anak itu kena korban gitu, enggak ya? Enggak. Kalau di kita itu tidak ada anak yang kena, ada sih beberapa, tetapi yang lainnya itu kita lebih bagaimana kita bisa mendidik anak-anak ini untuk punya suara, untuk punya tertib, proteksi, kemudian mau bersuara. Correct. Seperti itu. Keren. Itu yang buat semacam, kalau di Indonesia itu namanya kurikulum ya Kak. Itu siapa yang? Kalau di sekolah aku masih buat kurikulum sendiri. Dia begini, karena aku merasa aku bukan pengajar, tapi aku pendidik. Jadi pendidik itu berbeda. Kita mengambil beberapa metode, beberapa teknik yang lebih bagus untuk kita mengedukasi anak gitu. Jadi kami masih mendevelop kurikulum kami sendiri.
Berarti termasuk caranya dengan ya metode yang azik ya, bukan berarti kita di kelas kayak gitu-gitu ya. Oke. Metodenya pasti ada 70% pembinaan karakter, 30% adalah pendidikan. Oke. Nah, dari mereka tadi sempat saya kutip itu ada beberapa yang kena korban. Itu sama juga kah kasusnya, maksud saya pada sampai tingkat memperoleh keadilan atau seperti apa kasus-kasusnya? Nah, kalau di Lombok itu kan agak susah ya. Banyaknya kebentur tidak mau ribet, malu sama tetangga, anaknya nanti trauma. Jadi kalau untuk kasus-kasus begitu, walaupun di beberapa instansi tidak setuju dengan cara musyawarah, tetapi yang lebih kita pentingkan kan kesehatan mentalnya anak-anak yang menempuh gitu. Jadi harus dicari titik tengahnya untuk penyelesaiannya. Baik, berarti sejauh ini kami anggap ya hasilnya itu sampai keadilan itu belum ya? Belum. Ya, nah apakah tidak ada upaya atau apa mendekati mungkin pemangku kepentingan mungkin misalnya dari pendidikan, kemudian pemerintah daerah gitu? Atau gini, sejauh mana KAIN udah dikenal belum? Maksudnya terkenal nggak gitu? Oleh paling tidak oleh Bupati KLU pernah ketemu nggak? Kita dapat award daripada Bupati. Kita pernah ada award daripada Bupati. Baru-baru ini kita dapat award lagi daripada Bupati itu atas jasa sosial bakti kami yang kami lakukan di KLU. Baru-baru ini kita dapat lagi daripada Times Indonesia untuk tokoh pembentukan karakter daerah. Wow. So lumayan. Amin. Harusnya masuk stasiun TV sudah. Kita itu setiap bulan tuh pasti ada berita yang keluar di TV atau di koran. Kita selalu update apa aja kegiatan kami. Kompas kami pernah dipilih untuk sebagai ikonnya Gili Trawangan. Yang dari Metro TV juga ada. Bentuk dukungan pemerintah selain penghargaan tuh apa? Tidak ada apa-apa. Artinya mungkin ini bisa, sebenarnya kan di Lombok itu kalau kita bilang tidak ada kasus, data menunjukkan ada kasus. Benar. Itu udah 150-an lah untuk perempuan maupun anak, hampir 150. Itu mereka menjadi korban kekerasan seksual terutama. Nah itu saya mikirnya itu mereka mengadu kemana gitu loh, seperti itu. Artinya bisa tidak kasus, KAIN sudah pernah mencoba belum masuk ke misalnya dukungan pemerintah bukan hanya dalam hal kasih penghargaan, enggak. Artinya bagaimana itu masuk ke pendidikan yang ada, minimal di KLU dulu deh gitu. Udah pernah belum usaha kayak gitu? Kita pernah mencoba di saat kita menanggapi ada anak-anak yang punya kasus, kita pernah meminta beberapa instansi untuk masuk membantu trauma healing. Hanya sebatas itu aja, birokrasinya luar biasa. Jadi kami berpikir kalau untuk perkara sepele itu aja susah, kami lakukan dulu. Karena selalunya kan kalau kita yang mangsa-mangsa begini ya, yang pejuang-pejuang yang berkuar-kuar suara ini kan maunya menantangnya ke UUD-nya. Sedangkan kami yang bawah mati duluan, kami yang kena gitu. Betul. Jadi tidak ada tindakan on the ground, tapi lebih banyak omongan doang gitu. Ya, ini mungkin bisa jadi masukan teman-teman yang menyaksikan. Artinya sebenarnya sumber daya itu ada. Dan teman-teman seperti KAIN sebenarnya saya yakin banyak di luar sana yang peduli dengan orang lain. Tapi sebenarnya ketika terjadi kena pada anak itu, kendala utama satu dari lingkungan. Misalnya malu lah, kemudian ada judgement dari lingkungan terutama ya kepada keluarga, kemudian selain daripada birokrasinya sendiri. Nah, artinya ini mungkin jadi masukan bagi teman-teman mitra pemerintah gitu maupun pemerintah daerah, mungkin ini bisa diperhatikan. Paling tidak pelajaran itu, kalau dulu saya di sekolah itu dapat biologi, tapi bukan cuman segitu doang gitu, biologi tentang organ reproduksi misalnya gitu kan. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, menurut KAIN sendiri sex education itu apa sih gitu loh? Nah, karena itu rencananya hari ini tuh aku mau membahas tentang let's talk about sex in non-sexual way begitu. Karena di saat kita berbicara tentang seks, perkara pertama yang kita berpikir itu adalah intercourse, adalah hubungan seksual antara cowok dan cewek. Sedangkan banyak yang bisa kita omongkan selain daripada itu. Nah, contohnya satu,
aku mau membahas tentang how to teach a boy to become a man. Nah, Oke. kenapa kita ngomongnya itu berkaitan dengan seksual? Karena mau itu kasus pelecehan, pemerkosaan, sexual harassment, apa aja KDRT. Iya. Itu pada pandangan aku itu karena cowok tidak bisa memegang tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, anak-anak cowok sekarang ini yang besar, yang dididik, itu tuh banyaknya lembut dan rentan, it's mommy boys gitu, anak ibu gitu. Jadi tidak seperti anak yang dilatih bagaimana mereka harus menghormati perempuan itu, bagaimana mereka harus menjaga perempuan itu, bagaimana mereka harus melindungi perempuan itu. Jadi pada kita untuk membenarkan masalah-masalah seksual tadi, perkara pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mendidik karakter anak-anak ini supaya dia bisa Kelak menjadi. ya, jadi kan harusnya kan kalau dia bisa memimpin, kalau dia tahu menghormati perempuan, dia tidak mungkin mengasari. Jadi kita berbicara tentang ini loh, karena kita tahu di Indonesia berbicara tentang seks itu tabu banget, hampir tidak bisa. Betul. Hampir perkataan seks itu harus kita pangkal, tidak bisa kita Apalagi sebut. di NTB. Ya, tapi kalau Anda berpikiran bahwa seks itu hanya hubungan seks doang, tetapi kan kita berbicara lebih dari itu. Walaupun kita mau berhubungan seks juga kan, kalau ini mengerti bagaimana menghormati, maka tidak akan terjadi kekasaran di dalam seksual itu, tidak akan jadi yang ketidaknyamanan dalam berhubungan gitu. Jadi kan dididiknya itu karakter, bukan seksualnya yang diajar. Dididiknya kan bagaimana kamu itu harus belajar bertanggung jawab. Kalau kamu have sex dengan anak ini, dia mengandung, apa yang kamu lakukan? Tapi kan kita tidak perlu detail yang bercerita bagaimana caranya. Itu tuh otodidak gitu loh, udah tahu caranya bagaimana. Naluri. Ya, ya. Dan lagi satu kan kita selalu bilang itu bagaimana kita mengajar anak-anak ini pendidikan seksual itu harus bagaimana. Di Indonesia kan kita tidak mau bagi nih, ini tabu nih. Maksudnya di NTB juga kan ini tabu banget. Nah, sekarang mau ndak mau, suka ndak suka, proses kehidupan manusia itu harus melalui proses ini. Ya. Sekarang kalau kita tidak mengajar dari certain usia yang kita rasa layak untuk berpikir, bagaimana mereka tahu bagaimana caranya melakukan atau bagaimana caranya safe sex gitu-gitu. Karena kan dia tetap akan melakukan. Mending kita yang educate dia, harus pakai kondom ke, harus makan pil KB ke, kan harus bagaimana membersihkan supaya tidak bagaimana, kan itu. Dan di luar kita juga diajar kayak kalau cowok pegang yang bagian ini, kamu ndak senang, kamu diem atau kamu ngomong gitu. Dan kalau kita cewek bilang no, cowoknya harus mengerti no means itu no. Nah, suami istri maupun anak say no is no. Betul. Ada yang ngomong, kita pernah ada sosialisasi yang ngomongnya, ibu-ibu ini bertanya, bagaimana deh Bu kalau suami saya mau, saya ndak mau, kemudian dia maksa. Saya bilang no, nah, itu masuk apa? Masuk ya. Kemudian jawabannya daripada instansi, kok ibu dibagi enak kok ndak mau. Nah, kita keberatan kami itu, yang lain-lain ini kami keberatan kan, bukan itu jawabannya. Kan harusnya no means no. Harus ada campaign tentang no ini untuk dimengertikan. Ada dua hal. Yang pertama, berapa persen laki-laki di sekolahnya Kain? Oh, kalau cowok di sekolah aku itu kita hampir 50-50 dengan anak cewek. 50-50, ya, terus yang kedua, sebenarnya saya paham ternyata sekarang bahwa membicarakan seks dengan cara yang tidak seksual sekali itu adalah tadi takutnya adalah pembentukan karakter. Saya paham sekarang. Jadi ini sebenarnya program-program pemerintah pun sebenarnya itu ada yang istilahnya kalau mau memutus mata rantai itu dari bayi, balita, anak, SMA, sekolah, mana sampai putuslah di remaja atau anak ini gitu loh. Itu kan artinya anak-anak pun yang sudah paham kan. Nah, artinya ini bisa menjadi masukan bagi siapapun gitu loh, bahwa memang pembentukan karakter itu sangat penting ya. Artinya kemudian ini anak-anak bersekolah. Anak-anak itu bersekolah. Kita berarti sekolahnya seperti Kain after school program dengan anak TK PAUD.
hari sekolah atau hari libur? Hari sekolah. Kita Monday to Friday. Oh, Setiap hari kita buka, tapi iya, kita iya. menjadikan program itu sebagai after school program gitu. Oke. Jadi kita itu mau mendidik anak itu sebagai karakternya itu masuk, supaya dia tahu menghormati, dia tahu menjaga antara berteman, bagaimana cara berteman. Kalau temanmu pakai begini, adakah kamu ketawain? Aku juga baru dapat student anak dari luar yang itu? luar negeri dari Sweden, dan anak itu sukanya pakai dress, anak cowok. Umur 5 tahun. Nah, dia senangnya itu pakai dress gitu loh. Jadi kita mau bahas susah. Ibunya menerapkan ke kita, jangan anak saya ditegur. Biar dia, karena di negaranya membebaskan gitu. Tidak apa-apa. Tetapi dia lupa dia masuk di Indonesia. Nah, anak lain tidak mungkin mau dengar ini. Anak Iya, lain pasti betul. ketawain dia. Tapi dia berharap bahwa dunia harus mengerti anaknya dia. Dia salah. Anaknya dia yang harus diajar mengerti dunia. Karena kan tidak mungkin kita harus mendidik 1000 orang untuk mengerti bahwa kemauannya dia yang begini. Apalagi di negara Islam terbesar dunia ini mau diterapkan bahwa anak cowok 5 tahun mau pakai dress itu bisa gitu. Artinya itu kan semacam gangguan kecil gitu ya. Itu caranya Kain menyikapi itu? Sebenarnya secara dia ada beberapa pandangan yang kita bisa pandang. Pertama kita pandang dari aspek agama. Kedua kita pandang dari aspek hak manusia. Hak manusia itu tidak bisa kita larang, karena sebagai hak manusia itu dia bebas. Cuma di mataku untuk seorang ibu membenarkan anak 5 tahun memilih di usia yang muda yang masih belum mengerti baik buruknya, konsekuensinya ke depannya bagaimana, itu luar biasa. Seharusnya ibunya harus mencoba dulu pengertian atau bagaimana, bukan merubah secara genetik. Kalau dia memang maunya jadi cewek ya terserah dia. Tetapi kan karena anak itu masih umur 5 ya, dari 4-5 tahun itu udah dibenarkan bebas mau buat apa. Sekarang orang tua terkadang dia merasa dia bisa bagi anak buat keputusan. Bagaimana Anda bisa bagi anak itu buat keputusan sedangkan Anda belum masuk inputnya? Jadi kan kita bagi input dulu sampai umurnya 7 tahun. Kita ajarkan dia dulu, ini loh cara makan yang sehat, ini loh cara belajar yang bagus, ini loh cara berpakaian etika yang bagus segala macam. Nah, di saat kita udah bagi dia input ini, di saat umurnya 8 tahun untuk membuat keputusan, dia ada landasannya. Betul. Ini landasan saya buat keputusan. Tapi kalau dari umur kecil ini kita udah biar anak saya pilih agama apa dia mau. Dia aja nggak tahu itu agama apa. Bagaimana Anda bisa suruh dia memilih gitu? Inputnya tidak masuk. Jadi orang tua yang merasa oh anak itu harus diberi freedom. Yes, betul. Tapi ada waktunya. Bukan dari usia 3-4 tahun gitu. Iya, karena yang saya baca, saya orang kesehatan Kain. Saya baca pun 3 tahun sudah bisa bentuk karakter gitu. Iya. Itu sudah bisa kita, walaupun karakternya cara bermain kayak gitu ya, tapi udah bisa kita bentuk. Baik, ini menarik. Ada kasus yang aneh nggak selama aku menjalankan itu? Kasus aneh itu mungkin enggak sih aneh, kasus pelecehan, tetapi orang tua menanggapnya itu, aku merasa orang tua ini aneh gitu loh. Maksudnya anak kena pelecehan, anak mengaku kena pelecehan, kita mau bantu untuk menangani kasus ini, ibunya cuma bilang, enggak apa-apa ada bu, cuma dipegang-pegang. Nah, kita itu kan kaget nih, astagfirullahaladzim, ibu ini gimana gitu. Jawabannya tuh, ya hanya baru dipegang-pegang. Ada lagi ibu-ibu yang di saat anaknya kena, nanti dah kita tunggu kalau yang lain-lain lapor, kita ikut. Iya. Jadi apa jadinya ke anak tadi itu traumanya tuh berbeda jadinya, tidak masuk dia traumanya. Kegiatannya atau programnya Kain itu nyasar orang tua nggak? Sebenarnya program aku tuh lebih kepada anak. Karena aku selalu berpikir orang tua ini paling susah kita mau bentuk. Jadi mereka itu udah mentok dia. Jadi lebih gampang apa yang aku buat hari ini, aku berharap 10 tahun ke depan, itulah perubahan yang aku lihat. Investasi ya. Jadi kita mengedukasi sekarang, kita investasi waktu, tenaga segala macam sekarang untuk melihat perubahan 10 tahun ke depan, bukan setahun ke depan. Karena orang yang dewasa sekarang itu udah mentok dia. Nggak bisa kita ngerubah, mau ngajar buang sampah jangan di mana-mana juga susah. Kita mau mengajar dia cara duduk, cara berdiri, cara ngomong juga susah. Jadi fokus aku memang selalu ke anak-anak. Dan anak-anak itu murni. Gampang aku ngurus. Kalau orang tua itu banyak ceritanya, banyak cekcoknya, banyak gosipnya, banyak sinetronnya. Jadi akan jadi susah. Artinya menurut saya itu pernah tidak mengupayakan lewat tangan ketiga
seperti tokoh agama. Kalau di sini kan ada tuan guru ya, guru ya. Itu biasanya coba masuk lewat situ untuk merubah. Kalau mungkin kalau saya ngomong siapa lo kan gitu kan? Ya. Kalau kita itu, aku tuh kalau masuk ke agama tuh terkadang terlalu sensitif ya. Tokoh masyarakat mungkin. Tokoh masyarakat juga terlalu mindsetnya itu terlalu fix gitu. Ini haram, ini nggak bisa. Udah begitu mentoknya daripada membuka bahwa oh kamu harus begini-begini. Jadi dia udah mentok pemikirannya itu mau ngomong apa itu udah mentok. Dan kita pernah bawa kayak kepolisian, PPH, itu yang ngomongnya kayak tadi. Ibu kok dibagi enak kok nggak mau. Ini badan-badan hukum atau badan-badan instansi-instansi yang berkelayakan ngomong tentang topik seksual. Tapi menjawabnya begitu kan salah. Tetap no is no. Mau dia suami istri apa tidak, tetap kita jelaskan dulu. Ini fakta tentang hukum. Anda punya hak. Anda bisa tuntut dia. Lihat ya, istri ngomel suami yang pulang setiap malam mabuk dimasukkan penjara setahun. Itu gila namanya. Sekarang ini suami istri bilang no, ya ibu dibagi surga mana? Salah pemikiran mereka itu. Sebenarnya tidak salah. Jadi sebenarnya ada dua konflik kepentingan menurut saya di sini. Satu dari sisi agama, kedua dari sisi hak asasi manusia. Kalau misalnya kalau perempuan, kalau sisi agama nolak ya dilaknat sampai subuh. Tapi kembali lagi sejauh mana pemahaman pasangannya ini, dalam arti laki-laki ini kan dia tidak tahu kalau kondisi ibunya sedang capek atau apa kan. Mungkin itu saya paham yang di KN temui. Maksud saya pernah merambah ke kasus yang melibatkan perempuan nggak selain anak? Biasanya perempuan itu tidak mau ngomong, Pak. Tidak mau ngomong. Takut. Dia bisa basa-basi. Pernah. Dia ngomong ke kita, dia kena, tapi di saat kita mau lanjutkan tidak mau. Nggak mau. Karena yang lokal kalau kena pelecehan, dia takut nanti tidak ada yang mau nikahin dia. Kalau yang bule kena, dia takut nanti prosesnya lama, dia tidak bisa pulang ke negara. Jadi kita ketemu banyak, tapi takut mengomongkan karena prosedur ini yang tidak benar tadi. Nah, kalau tadi kan ngomongnya satu sisi dari agama, satu sisi dari HAM ya. Nah, sebenarnya seharusnya satu sisinya satu, which is kalau pendidikan agamanya bagus, tidak perlu masuk HAM. HAM itu akan jatuh di bawah agama. Seharusnya. Tetapi agama juga harus tahu, agama tidak mengajar memaksa keras gitu, tidak. Yang mana sekarang ini banyak yang mendudukkan di bawah agama itu penuh dengan kekasaran dan paksaan. Nah, kalau ini benar, yang sebagai mengayomi, sebagai yang menunjuk teladan, ini benar, HAM ini pasti jatuh di sini. Nggak bakal kita ada dua. Yang menjadi masalah kan terlalu banyak kepentingannya jatuh ke politik ini, bukan ke agama dengan HAM lagi gitu. Jadi seharusnya ada satu suara untuk kebaikan anak, ya untuk kebaikan anak. Makanya saya bilang tadi, kita ini membaca itu sampai koma, belum sampai titik. Jadi betul menurut agama, tapi itu masih koma. Gitu. Kan ada kondisi yang agama pun kan cinta damai kayak gitu loh. Nah, saya sebenarnya tertarik ke programnya KAIN ya. Tadi saya melihat ada pembentukan karakter sama ada apa satu lagi tadi? Lebih besar pembentukan karakter ya daripada edukasi. Nah, itu sejauh berjalan ini ada nggak program yang membuat anak-anak ini menjadi semacam agent of change gitu loh. Nah, kita itu biasanya ada program itu kayak mentoring gitu. Jadi kita mengajar anak yang lebih besar untuk membantu anak yang lebih kecil. Nah, tapi anak yang lebih besarnya kita ngajar dia. Kalau ada yang pegang, teriak. Ini suaramu, berani. Jadi ada kasus pelecehan di tempat kami itu yang mana anak-anak udah melaporkan, tetapi tidak ditanggap. Lapor ke kepala sekolah mereka. Di sekolah. Ya. Jadi dia udah melaporkan tapi tidak ditanggap. Nah, di saat tidak ditanggap, anak-anak ini merasa tidak ada yang berjuang untuk mereka. Jadi semua orang merasa perkara ini sepele, bukan perkara yang harus ditanggap gitu. Sedangkan seharusnya setiap apapun yang anak itu omongan, kita harus tanggap dulu. Kalau anak itu berbohong kan kita bertanya. Nah, ini anak-anak itu jadi takut dia. Karena dia merasa, oh
apapun yang saya omongkan percuma. tidak ada yang percaya saya. Malah mungkin nanti dikucilkan. Ya, jadi lagi dimalukan segala macam. Nah, jadilah bila sewaktu itu, bila aku yang tahu, aku selidiki, kita maksa anak, kita mengajar anak, bukan maksa, kita mengajar anak. Kamu tuh punya suara, harus berani bersuara. Kenapa takut? Ini kan benar, harus kamu bersuara. Nah, mengajar bersuara itu aja kami baru generasi 1 gitu loh. Ya, betul. Nah, ini kita tunggu dia untuk Baru menjadikan level generasi 1. 2, iya. Jadi masih jauh. Baik, sangat menarik ya. Saya lebih tertarik ke ini, mungkin kalau berbicara jenis kelamin bukan gender ya, lebih susah Mana? ngajar yang laki apa perempuan sih? Dia berbeda. Kalau yang cowok itu memang kita fokusnya untuk mengajar bagaimana dia menjadi gentleman gitu. Dia menjadi a good man. Kalau tentang cewek, kalau tentang cewek, good man secara personality ya, gitu ya. jadi kita mendidiknya dia kalau nampak cewek itu jangan di sweet. Ya. Ya kan? Kalau nampak yang pakai pendek itu matamu yang diturunkan, bukan kamu mengomelkan dia gitu. Jadi bukan kamu mau pegang-pegang dia karena dia pakai rok pendek. Nah, itu yang kita ajarkan ke boys. Tapi kalau untuk girls, kita itu lebih mengajarkan seperti my voice, my sexuality. Maksudnya cewek-cewek sekarang bukan sekadar anak ya, cewek-cewek sekarang hidup atas ekspektasi cowok. Betul. Jadi dia mau kurus karena nanti kan tidak ada cowok mau. Dia mau cantik karena cowok sekarang suka muka yang pakai bedak 5 kilo. Gitu kan? Jadi kita itu cewek-cewek ini tidak berani hidup atas ekspektasi sendiri. Mereka tidak comfortable dengan badan sendiri, dengan fisikal sendiri. Makanya kita lebih mengajar anak cewek itu tentang bagaimana hak-hak kamu sebagai perempuan. Jangan hidup atas ekspektasi begini-begini. Nah, dia berbeda pendidikan yang diajar. Iya, tantangannya artinya tetap 50-50 mungkin, tantangan cowok laki. Umur siswa yang Kak Ain di sekolahnya itu umurnya? Umur siswaku dari umur 2 tahun sampai 12, ada dari kecil. 12 tahun tuh berarti SMP ya? Belum, masih SD kelas 6. Masih SD kelas 6. Oh iya. Ya, 12 tahun. Nah, kalau di Terawangan sampai usia itu, kalau di Teluk Dalam kita sampai usia 15. Remaja berarti. Remaja. Nah, kita juga akan mulakan start program untuk youth program ini. Karena kan kalau berbicara tentang seksual begini kan lebih kepada youth ya, bukan anak SD. Nah, kalau di luar itu malah anak-anak yang di usia 14-15 ini udah dipakai kayak barang yang kayak perut besar gitu. Supaya dia tahu beban mengandung itu bagaimana. Oh, iya. Dan mereka juga ada dibagi bayi plastik gitu. Yang dimonitor tuh ada di komputer gitu. Jadi dia harus bawa pulang, bayinya harus bagi makan, dia nangis harus gimana supaya dia tahu rasa tanggung jawab beban itu menjaga anak itu tidak gampang. Ini ngajarin hamil sampai parenting gitu ya. Kalau di luar kita ada yang dengan cara merasakan sendiri gitu. Ya benar. Kalau di sini aku tuh terkadang aneh juga kan, ibu-ibu mengatur diri itu juga kayak lepas melahirkan. Seperti apa? Kayak kalau menyusu, kenapa harus publicly? I mean like yes, di dunia kan memandangnya is okay loh untuk di mana-mana maunya. Tapi kan bukan gini juga dibuka di selak-selak gitu kan, enggak begitu kan? Itu dari ujung sampai ujung ada. Iya, makanya kan aku tuh kan ini negara Islam. Islam juga tapi tidak ngajar gitu. Kan aurat jatuhnya, enggak perlu diajar. Kita enggak perlu ngajar tertib itu. Ada yang bilang karena udah laku gitu ya. Ya udah laku, tapi berarti bisa berdosa gitu. Ya. Dan kita semua yang melihat itu rasanya gimana? Belum lagi mau berantem sama suami gara-gara lihat punya istri tetangga. Artinya ketika mengajarkan anak, saya bicaranya anak ya, yang 12 tahun ke bawah sama remaja, itu programnya beda ya? Beda. Termasuk Metodenya juga beda, karena kalau anak lebih kecil kan kita masih ngomong tentang bagian mana yang bisa disentuh, bagaimana yang tidak, do and don'ts gitu. Nah, kemudian bila udah mau masuk ke arah remaja sedikit kan kita udah build tuh yang pengenalan bagaimana dia should be a man gitu. Dan menghormati, udah mula belajar menghormati. Lihat perempuan itu diapain? Dipegang, di itu kan perkara sepele untuk diajar. Tapi kan kita tidak pernah bercerita tentang yang bagian-bagian vulgar ini. Tetapi tetap sex education-nya masuk gitu loh. Dan kalau di Indonesia kita tahu sex education is tabu.
Tapi bukan berarti itu harus tidak ada sama sekali. Nah, harus daripada pemerintah itu mikir bagaimana kita bisa mengedukasi tanpa meresahkan warga atau menjadi topik yang kita merasa nanti anak-anak itu mau buat. Anak-anak itu kita bagi dia pendidikan, tidak bagi pendidikan tetap dia buat, tetap dia akan melakukan. Jadi might as well kita itu menerapkan bagaimana caranya mengedukasi tanpa menyinggung gitu loh. Tapi kan sekarang kan tidak sama sekali. Jadi kalau mau bicara juga anak-anak itu tidak tahu. Sama kan kalau kita jangan bicara tentang seks saja. Anak yang cewek yang baru mens, dia juga tidak tahu mau ngomongnya bagaimana. Optionnya apa? Pakai yang pad biasa, pakai tampon atau pakai cup? Atau pakai cup. Hygiene-nya bagaimana? Adakah dia pakai tampon nanti pecah hymennya, pecah darahnya? Dia juga tidak tahu. Dia ngomong sama ibunya, nasib-nasib aja dia tidak disuruh pakai daun pisang. Benar kan? Masih ketemu? Nggak tahu aku. Pokoknya kan kita kan enggak. Jadi maksudnya, ayo di sekolah harus ada ceritanya, hygiene-nya. Tapi kan di sekolah terkadang itu ceritanya itu terlalu jaim, terlalu formal, sehingga anak-anak merasa ini sesuatu yang formal dan ndak enak belajarnya. Seharusnya dia ada yang kayak let's sit down, dengar. Kalau kamu having cramp, buat apa kamu buat? Kalau kamu udah mens, setelah itu apa kamu buat? Cara pembersihannya bagaimana? Pap smear aja. Ya kan perempuan. Berapa banyak sih yang di ndak usah Indonesia lah, kita panggil Lombok yang buat pap smear. Malah perempuan-perempuan, ibu-ibu malah tidak tahu pap smear itu apa. Kan? Jadi belum familiar ya. Iya. Jadi sedangkan itu tuh penting banget untuk ibu-ibu gitu. Jadi perkara-perkara ini yang harus kita edukasi. Ya, ini seru banget ya. Pernah ada panggung nggak untuk anak-anak terutama yang remaja? Dibuatkan panggung untuk mereka berbicara selama ini, pernah nggak? Kalau di tempat aku ada, karena we always have a open concept, dan di saat kita ada waktu kita duduk sama anak-anak, kita bicara. Kalau anak cewek aja, kalau anak cowok aja. Kita duduk, kita berbicara tentang masalah dia sebagai anak cowok, masalah dia sebagai anak cewek, karena kan berbeda. Dan aku selalu buka pintu untuk one to one gitu, karena kan setiap anak ada masalah sendiri yang tidak mau orang tahu. Cewek itu banyak masalah di dalaman gitu loh. Belum lagi yang ada masalah keputihan bau. Itu kan semua kan dia nggak ngerti itu. Mau kemana? Saya mau ngomong sama ibu saya juga dia nggak ngerti keputihan itu warnanya apa gitu. Maksud saya yang keluar. Jadi suara ini, jadi kan ada tuh anak remaja yang sudah bagus banget gitu ya. Nah dia menyuarakan ke masyarakat, ada panggung nggak? Pernah nggak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan? Kalau itu aku rasa masih jauh kita. Terutama anak-anak ini berbicara tentang bagaimana mereka apa maunya itu belum kita ada. Seharusnya kemarin aku baru ngomong itu, kenapa di Indonesia, kalau kita di Indonesia kita ada satu tuh parlemen anak. Jadi anak-anak ini kita lantik dia jadi DPR anak gitu kan, yang NGO anak, LPA anak gitu. Jadi mereka tuh berdebat di dalam satu sesi gitu. Cuma aku nggak rasa di Indonesia ada, katanya. Maksud saya gini, Kain, nanti teman-teman PKBI yang kebetulan programnya concern juga ke situ, ajaklah agent of change-nya dari mana-mana, dari sekolahku, dari tempat lain. Iya, artinya sekolah yang punya Kain atau di mana, kita kan ada namanya Musren Panganak, artinya tempat musyawarah menyampaikan aspirasi. Maksud saya, sudah ada yang siap kan dari anak-anak itu, artinya konsepnya itu pada konteks kekerasan, konteks sex education deh gitu. Nah itu mungkin makanya tadi sebenarnya sarannya itu adalah mungkin yang pertama itu adalah untuk Kain ya, nanti teman-teman yang lain ini kan yang nonton ini biasanya bisa nangkep ya. Saya bukan pendukung Liverpool, tapi katanya you will never walk alone gitu ya. Saya bukan pendukung Liverpool. Tapi artinya banyak kok di luar sana yang memang concernnya peduli banget dengan kasus anak, sampai ke seksual itu sebenarnya banyak. Nah jadi kita punya sumber daya loh, anak-anaknya Kain ini kan artinya ini orang-orang yang sudah karakternya udah hebat gitu loh, itu bisa bersuara di luar, itu maksudnya. Nanti teman-teman PKBI itu jadi saran. Aku berharap teman-teman dari PKBI itu mampu. Salah satunya PKBI, karena banyak yang lain. Nah, maunya aku tuh banyak yang lain bersuara, hanya mencari tenar.
Nah, aku belak-belakan dulu karena kami yang mangsa ini, kami yang mangsa gitu kan. Banyak yang bila ada kasus muncul. Di saat kasus hilang, dia hilang. Kami berharap pada instansi-instansi yang ada, ayo berjuang bareng-bareng, ayo mengerti. Karena kan anak-anak untuk dia bisa bicara, itu butuh PD yang luar biasa. Ya. Jangan nanti mereka udah berkuar-kuar, tidak ditanggapi, hancur confidence-nya. Ya. Jadi berharap ke depan mana-mana pun itu kami dukung sih. Apa sih yang kami tidak dukung untuk program anak dan program perempuan? Cuma itu dah mohonnya dulu-dulu kami pernah ketemu tuh banyak tuh grup-grup tuh dibuat untuk perjuangan perempuan. Ya. Ujung-ujungnya tidak ada apa-apa. Oke. Jadi terlepas dari muatan apapun, mau politis mau apa, yang penting kita udah bersuara. Benar. Jadi artinya ini loh dari Chili Foundation nih punya agent loh gitu loh. Ya. Mau ditanggapi atau enggak, yang penting kita sudah bersuara. Nanti insya Allah mungkin ada. Nah ini teman-teman PKBI sama teman-teman yang lain itu bisa memfasilitasi. Artinya saatnya kita berbagi lah. Anggap aja berbagi. Ya. Luruskan niat saja gitu loh. Nah terakhir nih Kain sebenarnya dua terakhir deh. Ya. Ada lagi nggak pesan mungkin untuk anak-anak remaja terutama karena kebanyakan yang terjadi itu adalah pada Remaja. usia-usia peralihan antara anak remaja yang artinya yang sekarang kan kayak siklus menstruasi itu udah sampai pada tahap anak pun sekarang ada kan gitu. Sekarang udah bergeser paradigma itu. Nah, artinya ada nggak pesan untuk mereka untuk menyikapi itu? Intinya adalah bagaimana supaya mereka tidak takut berbicara, kemudian apa aja deh pesannya yang ingin Kain sampaikan? Kalau dari aku tuh pesannya itu anak-anak harus berani dan jangan pernah takut gagal, pernah takut malu, pernah takut dibully, dijadi omongan. Jangan pernah takut jadi orang. Nggak apa-apa, apapun itu kesalahan kita, apapun itu kekurangan kita kan udah diatur sama Tuhan. Pasti jalannya itu akan benar ujung-ujungnya. Jadi yang penting kita bersuara. Walaupun tidak ada orang yang percaya suara kita hari ini, pasti akan ada orang yang percaya suara kita esok. Jadi apapun yang kita gagal hari ini, kalau kita plan sesuatu hari ini, nah sekali Tuhan menggagalkan ini, dan jangan pernah kita beranggap bahwa ini bakal gagal, karena Tuhan itu tidak pernah gagal dalam rencananya dia. Pasti ada sesuatu yang dia rancang. Jadi untuk anak-anak itu harus belajar bersuara, dan sebenarnya bukan anak-anak itu yang kita mau omongkan, kepada guru-guru, kepada pendidik, kepada NGO yang banyak yang bergerak dalam bidang yang sama. Ayo edukasi. Ayo jelaskan ke anak, it's okay. It's okay not to be okay. It's okay not to be afraid. It's okay not to be strong gitu. It's okay. They should know apapun dalam hidup it's okay. It's okay untuk gagal, bangkit. It's okay untuk tidak cantik. It's okay. It's okay untuk tidak percaya diri, benarin. Jadi ekspektasi itu yang kita minta. Jangan pernah ada ekspektasi ke orang yang kita berharap gitu. Ya, itu tadi sudah menggambarkan pendidikan karakter yang Kak Ain bawa, sama sekaligus harapan. Nah, saya rasa kalau komentar saya sih terakhir betul. Nah, gitu setuju ya. Betul. Baiklah, ini sebenarnya panjang kalau kita bahas ini, tapi mungkin lain kali mungkin kita bisa jodorkan dengan anaknya langsung. Iya. Aku sekarang juga kan, tadi berpikir begitu. Nanti kita buat sesi dengan Kain dulu. Nanti kita buat sesi mungkin next ya teman-teman dari PKBI ini kan bagus banget. Nah ketika perspektif seorang anak itu seperti apa itu akan menarik gitu dibanding dengan kita. Oke, terima kasih banyak Kain atas sharingnya. Terima kasih banyak Kain atas sharingnya. Kemudian beliau juga menjadi volunteer di PKBI untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan anak ya itu kalau kekerasan seksual itu salah satunya gitu. Jadi jarang ya bungkus nih orang kayak gini nih gitu. Nah jadi beliau di PKBI itu sendiri membuka pelayanan konseling ya untuk tentang edukasi tentang seks ini dengan cara yang menyenangkan dan ramah-ramah ke orangnya. Artinya monggo datang ke kliniknya di klinik Mitra Keluarga ya, di klinik Mitra Keluarga di PKBI, teman-teman boleh curhat dan lain, termasuk kayak tadi pemeriksaan pap smear itu ada juga kan di sana ya, banyak sekali pelayanannya. Nah, nanti bisa dilihat di teks di bawah ya. Akhirnya saya atas nama teman-teman yang
hadir di sini. Terima kasih banyak untuk Kak Ain, luar biasa sekali. Saya dapat pembelajaran sebenarnya saya pribadi. Nah, untuk teman-teman ini yang terjadi, kemudian pemerintah juga kami harapkan sih ada follow up ya ke pemerintah setelah menyaksikan ini. Next kita buat yang kasus yang berbeda, bukan kasus ya, karena kita buat perbincangan yang ngobrol santai yang berbeda untuk substansi yang berbeda. Nah, akhirnya LKMD teman-teman lebih kurang mohon dimaafkan maksudnya. Terima kasih, saya dan Kak Ain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.